Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yaitu Bapak Yupidus. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 12570121323 dari kelas manajemen 2B. Program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi hadis, yaitu membuat video dengan menjelaskan yaitu materinya hadis dari sisi kualitasnya. Baiklah, langsung saja saya ke materi. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang merupakan keduanya sangat penting untuk menjadi pedoman segala tingkah laku perbuatan manusia. Hadis itu terbagi menjadi 3 dari sisi kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang paling tinggi tingkat keasliannya dan dapat dipercaya bahwa itu merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Untuk syarat-syarat hadis sahih itu, sanadnya harus bersambung, memiliki perawi yang adil, dan perawi dobit. Tingkatan hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan dengan memenuhi syarat-syarat Imam Muslim. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dengan memenuhi syarat-syarat Imam Bukhari. Macam-macam tingkatan hadis sahih itu ada 2. Yang pertama, sahih li zatihi, yaitu sahih dengan sendirinya, dan sahih li ghairihi, merupakan sahih yang karena yang lain. Selanjutnya ada hadis hasan, adalah hadis yang di bawah tingkatan dari hadis sahih, tetapi tetap dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, syarat untuk hadis hasan ini yaitu perawinya atau sanadnya harus bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak bertentangan dengan hadis yang perawi tingkat dipercayanya lebih tinggi, dan diriwayatkan oleh perawi dabit. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama ada hadis hasan lidzatih, adalah hadis hasan yang sendirinya yang telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditemukan. Yang kedua ada hadis hasan li ghairihi, adalah hadis dhaif yang memiliki berbagai sanad yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah salah satu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan, sehingga tingkat kepercayaannya itu rendah. Sebab-sebab kedhaifan hadis itu, yang pertama ada kelemahan pada sanad atau rantai perawinya, yaitu adanya sanad terputus di tengah 2 atau lebih, perawi yang berturut-turut hilang, dan tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi tanpa sahabat. Selanjutnya ada kelemahan pada perawi, adanya salah dalam meriwayatkan hadis, lemahnya hafalan, dan tidak dikenal. Hukum periwayatan hadis dhaif itu, para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah, dan yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal ataupun haram. Pengamalan hadis dhaif ini dapat dilakukan, yaitu hadis dhaif tidak dapat pengamalan hadis dhaif ini, para ulama berpendapat dalam hadis dhaif perbedaan itu dapat dibagi pendapat, yaitu hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal ataupun dalam hukum, sebagaimana yang diberitahukan oleh Ibnu Sayyid An-Nas dari Yahya bin Ma'id. Dan yang kedua, hadis dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam amal ataupun dalam masalah hukum. Nah, kesimpulan dari materi ini, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam perkataan maupun perbuatan ataupun persetujuan, yang menjadi pedoman hidup umat muslim setelah Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, hadis berarti perkataan, kabar, ataupun sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah atau terminologi, hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dari ucapan, perbuatan, maupun persetujuannya.
saran-sarannya, dalam mempelajari hadis, setiap orang sebaiknya menggunakan sumber yang terpercaya, seperti kitab-kitab hadis yang telah diakui para ulama. Hal ini penting sehingga agar terhindar dari kesalahan dalam memahami ajaran Islam. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kualitas hadis, apakah itu merupakan hadis hasan, sahih ataupun dhaif. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.